saudara kami, saudara-saudara kami yang belum sampai ke tempat ini. Engkau tuntun Tuhan, Engkau tutup bungkus mereka dalam kuasa darah-Mu. Terlebih kami juga yang sudah di sini, Kau juga tutup bungkus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ada sukacita? Amin. Amin. Kita akan meneruskan pujian kita angkat pujian Tuhan Kau berikan cita.
saat ini kami kembali datang kepadamu Bapa. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kami mohon Bapa, Engkau suci kuduskan persembahan kami agar berguna dan berkenan bagi pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang bertugas saya silahkan kita angkat pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagi
setiap kami di tempat ini Bapa, bersatu hati. Setiap kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis, pekerjaan kegelapan di tempat ini, roh kebencian, maut, kutuk, segala hal yang jahat Tuhan, kami bersatu hati, kami ikat tolak tengking, hancur patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami tengking keluar dari tempat ini. Biar hanya Roh-Mu Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu saja Bapa yang bekerja di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, beri kami hikmat-Mu untuk kami Tuhan dapat merenungkan firman-Mu Tuhan, dan dapat kami bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kau urapi lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman, biar firman ini Tuhan merupakan isi hati-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami mulai memberikan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saya yang lebih semangat ya tahun yang baru. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Semangat baru di tahun yang baru untuk kita semua ya saudara. Ini ibadah kita yang pertama mengawali tahun yang baru. Kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk saudara semua yang hadir di tempat ini, puji nama Tuhan. Saya bersyukur ternyata muda remaja di tempat ini rindu untuk lebih lagi bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab kita mau belajar tentang satu tokoh di dalam Alkitab ini yang mengalami satu transformasi atau perubahan yang besar di dalam hidupnya, di mana hidupnya yang lama itu jauh bertolak belakang dari kehidupannya yang baru. Banyak cerita di Alkitab yang menuliskan ya banyak tokoh yang hidupnya itu diubahkan oleh kuasa Tuhan. Kita mau belajar dari satu pribadi yang kita semua tahu. Dia adalah satu tokoh yang menulis hampir sebagian besar kitab Perjanjian Baru. Mungkin saudara semua tahu kalau clue-nya yang ini. Dia menulis hampir sebagian besar kitab Perjanjian Baru, separuh lebih ya itu. Dia adalah nama dahulunya Saulus. Kemudian ketika dia berjumpa Tuhan, dia berubah menjadi Paulus yang kita kenal sebagai penulis sebagian besar kitab di Perjanjian Baru. Kita buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, kita mulai dari ayat yang pertama. Saya beri judul untuk renungan firman kali ini, perjumpaan yang mengubahkan. Di sana dengan perikop ditulis Saulus bertobat. Kita baca ayatnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Kalau sudah ketemu kita sama-sama baca. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta, ayat yang kedua langsung kita lanjutkan, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, di sini dikatakan ada seorang muda bernama Saulus yang hatinya itu berkobar-kobar. Untuk apa saudara? Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Di sini maksudnya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, singkat
Oke, kita dari ayat yang kelima saja ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, dia katakan. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, jadi dia ini adalah seorang yang mentaati hukum Taurat. Dia bukan orang yang tidak tahu hukum sehingga dia bisa membunuh sembarangan. Tapi dia adalah orang yang mentaati hukum Taurat. Tapi ternyata mentaati hukum saja itu tidak cukup ya. Dia menyangka apa yang dia perbuat itu benar. Bahkan dia sampai membunuh orang-orang yang mengikuti Yesus dengan sangat giatnya, berkobar-kobar ya dikatakan di situ. Nah, dia juga menjadi saksi sewaktu Stefanus itu dirajam batu. Ini adalah martir Tuhan ya. Pertama kali martir Tuhan di sana dikatakan itu adalah Saulus yang dirajam batu. Di sana bukan Saulus ya, itu adalah Stefanus. Tapi Saulus di sana menjadi saksi. Dia melihat kejadian itu. Meskipun bukan dia juga yang membunuh, tapi dia ada di sana dan menyaksikan. Dia jadi otaknya kalau bisa dikatakan ya dari kejahatan itu. Dia penganiaya jemaat dituliskan di sana. Dia juga penganut hukum Taurat yang taat. Karena di sana dikatakan dia tidak bercacat. Semua hukum Taurat dia lakukan. Tapi kenapa dia membunuh umat-umat Tuhan? Nah, karena Saulus ini seorang yang benci pengikut Kristus. Nah, jadi di dalam mengikuti agama saja itu tidak menyelamatkan ya saudara. Karena seorang yang taat agama seperti ini menyangka perbuatannya itu benar dengan membunuh orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Dia bela agamanya, tapi dia bunuh orang lain. Nah, di sini dikatakan, kita lanjutkan bagaimana selanjutnya dari kisah Saulus. Saulus itu berjumpa dengan hadirat Tuhan dalam perjalanannya menuju ke Damsyik. Kita teruskan di ayat 3 ya. Dan kisah para rasul pasal yang ke-9 tadi, ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, nah ketika dia masih di perjalanan sudah mau masuk ke dalam kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Kemudian ayat keempatnya, ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, sampai di situ Saulus ini berjumpa dengan satu hadirat yang berupa cahaya dari langit ya, saudara, yang mengelilingi dia. Tiba-tiba dia mendengar satu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, jadi Paulus ini dalam perjalanannya ke Damsyik dia punya satu misi. Misinya adalah untuk membinasakan pengikut Tuhan, pengikut Yesus, orang-orang Kristen. Di sana dikatakan mengikut jalan Tuhan, orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Dia menangkap dan membawa mereka. Nah, di sana Paulus punya satu misi yang kurang bagus ya. Dia punya niat yang sudah tidak baik dia bawa. Ketika dia mau memasuki kota, tiba-tiba dia melihat cahaya. Nah, cahaya itu yang memancar dari langit itu membuat dia rebah. Kita teruskan ya saudara. Di ayat yang kelima, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dia nggak tahu itu siapa, suara siapa yang berbicara. Kemudian katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, jadi di sini ya saudara, Tuhan Yesus yang bertemu dengan Saulus pada saat itu mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang dianiaya oleh Saulus. Padahal yang dianiaya siapa saudara? Orang-orang yang mengikuti Yesus, orang-orang yang sungguh-sungguh yang mengikuti Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengidentifikasi dirinya ketika Saulus bertanya,
Paulus. Tetapi bangunlah, kita lanjutkan ke ayat yang ke-6. Tetapi bangunlah, suara itu berkata, dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, setelah dia mendengar satu suara, setelah Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai orang yang dianiaya oleh Saulus, Tuhan memberi tuntunan kepada Saulus secara pribadi. Karena di sana dikatakan, maka termangu-mangulah, yang berikutnya ayat yang ke-7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka tidak mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Nah, mereka mendengar suaranya, tapi dia tidak melihat orangnya. Jadi tuntunan Tuhan ini spesifik, khusus untuk Saulus. Jadi kalau Tuhan itu menuntut seseorang datang kepada Tuhan, atau berjumpa dengan seseorang, atau mengubahkan hidup seseorang, bahkan Tuhan Yesus itu punya tuntunan masing-masing, gak sama ya. Cara saya mengikut Tuhan itu berbeda dengan cara saudara yang semua yang ada di sini. Bagaimana saudara dibawa ke tempat ini, saudara serius melayani dan mengikut Tuhan. Pasti kita punya masing-masing cara yang berbeda. Ada yang mengikut Tuhan sedari kecil karena orang tuanya selalu bawa tuntun di dalam Tuhan. Ada yang mengikut Tuhan tiba-tiba karena mendapatkan mimpi. Ada yang mengikut Tuhan setelah mengalami berbagai macam kepahitan hidup. Dia bertemu dengan penyelamatnya, yaitu Tuhan Yesus. Kita punya banyak cara ya saudara, termasuk Saulus di sini. Bagaimana cara Tuhan bertemu dengan dia dan mengubahkan hidupnya, ini juga adalah termasuk cerita yang mustahil. Kalau kita lihat, ini orang yang berkobar-kobar, awalnya niat hatinya nggak ada sama sekali buat ikut Tuhan. Tapi Tuhan tuntun orang ini. Untuk apa? Untuk dia mengalami satu perubahan. Nah, cara Tuhan itu tidak sama satu dan yang lain ya. Kita bisa ambil poinnya dari cerita Paulus ini, dari cerita seorang Saulus yang diubahkan. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika Paulus itu mendengar suara dan dia dituntun untuk dia pergi ke dalam kota, dan di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, dia masuk aja di dalam kota. Nah, kemudian di ayat yang ke-8, Saulus bangun dan berdiri. Ia membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntut dia masuk ke Damsyik. Dia tidak bisa melihat, artinya dia buta. Jadi ketika dia bertemu dengan cahaya itu, kuasa hadirat itu, ketika cahaya itu mengelilingi dan dia mendengar suara itu, dia buta, saudara. Dia dituntut tapi dia buta. Saulus bangun berdiri mau membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Nah, untuk itu ia harus dituntut masuk ke dalam kota Damsyik. 3 hari lamanya dia tidak dapat melihat. Di sini jangan dikatakan. Tapi ini tidak permanen ya, karena dikasih jadwal 3 hari aja dia buta. 3 hari lamanya dia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya dia tidak dapat makan dan minum. Jadi di dalam 3 hari itu dia nggak bisa makan, dia nggak bisa minum, dia juga nggak bisa melihat. Tuhan di dalam kebingungannya ya Paulus ini, Tuhan mempersiapkan sesuatu untuk hidupnya. Apa yang Tuhan persiapkan? Kita baca di ayat berikutnya, di ayat yang ke-10 kita baca. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Ini bukan Ananias Safira, ini Ananias yang ada di Damsyik, seorang murid Tuhan. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus, yang bernama Saulus, yang sekarang berdoa. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jadi di dalam kebutaan dan kebingungannya
Paulus. Untuk Paulus ini dapat diarahkan untuk selanjutnya dia harus berbuat apa. Nah, untuk orang yang menuntunnya ini, saudara, apakah orang-orang yang dipakai untuk menuntun sesamanya sama seperti Ananias ini, kita juga dituntut untuk menjadi seorang yang taat. Jadi untuk seorang Kristen, untuk mau dipakai Tuhan menuntun orang lain, Tuhan juga menuntut satu ketaatan dari kita, sekalipun itu mustahil. Coba lihat, seorang bernama Ananias disuruh menuntut seorang yang bernama Saulus. Nah, pada waktu itu siapa yang gak kenal Saulus ya? Dia terkenal sekali karena dia adalah penganiaya umat Tuhan. Coba kita lihat apa yang Ananias katakan ya sewaktu itu. Jawab Ananias, Tuhan, ya ayat yang ke-13, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, maksudnya tentang Saulus, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Nah, seorang seperti Ananias yang mendengarkan suara Tuhan untuk menuntut orang lain pun dia ragu untuk menuntut satu orang ini. Bayangkan dia penganiaya. Dia jangan-jangan juga aku dibunuh nanti, belum juga aku tolong dia. Dalam hatinya mungkin ya saudara, dia juga merasa ragu, dia juga merasa takut. Dia nggak langsung serta-merta dia berkata, tetapi dia sampaikan nih keraguannya sama Tuhan. Tuhan, orang ini orang jahat. Masa iya gitu ya, dia menuntut satu orang yang kejahatannya luar biasa seperti Saulus. Dia menganiaya umat Tuhan, orang-orang kudus Tuhan. Nah, seorang seperti Ananias pun dia bisa ragu untuk menuntut saudaranya masuk mengikut Tuhan. Nah, untuk itu setiap orang yang dipakai Tuhan itu juga memerlukan ketaatan, taat dan percaya penuh ya. Karena kalau Tuhan itu menyuruh, kalau Tuhan itu memberikan perintah atau firman, itu pasti punya maksud tujuan yang baik. Yang kadang kita tidak mengerti. Kok bisa kita menuntut satu orang yang ya ampun kejahatannya? Apakah kita di sini pernah ada satu orang yang menuntut seorang pembunuh? Berani? Tiba-tiba ini kejahatannya membunuh orang ya saudara. Kejahatannya sangat terkenal lagi di kota. Dia dengan niat masuk kota itu mau bunuh orang. Nah, kita yang ada di tempat ini, kita semua dikatakan menjadi terang. Tempat ini kita semua terang ya saudara. Terang itu berguna nggak kalau di tengah terang yang sangat benderang seperti di tengah matahari? Berguna nggak? Lilin kecil di tengah matahari terik apakah berguna? Nah, kita semua di sini dikatakan kita terang. Tapi terang kita itu berguna di tengah kegelapan, bukan di dalam tempat yang terang benderang. Dalam tempat terang benderang kita semua bersinar, kita sama-sama punya terang. Tapi terang kita itu akan berguna ketika kita itu ada di luar, di tempat yang gelap, di tempat yang bahkan orang-orang susah untuk melihat sesuatu di sana gitu ya. Nah, di tempat yang gelap, lilin yang sedikit apapun itu berguna, itu sangat membantu. Nah, makanya anak-anak Tuhan yang dikatakan sebagai terang itu sama seperti Ananias ini, yang menuntut satu orang yang kejahatannya ditampun. Bisa dikatakan, di masa ia mungkin orang seperti itu bertobat. Coba lihat kelakuannya. Nah, dia bukannya menghakimi, tapi ini fakta. Karena orang ini memang jahat. Tapi bagi Tuhan, seorang yang seperti apapun itu tidak ada yang mustahil untuk dijangkau. Meskipun kejahatannya luar biasa sekelas ini ya. Ini kalau sekarang ini hukumannya bisa mati ya kalau membunuh orang banyak seperti ini. Nah, tapi apa yang Tuhan mau untuk seorang seperti ini? Tuhan mau pakai. Tidak ada yang mustahil. Kita tidak bisa menghakimi dan kita tidak mengerti rencana Tuhan. Nah, ketika seorang Ananias itu ragu, Tuhan bisa memakai orang seperti Paulus yang kejahatannya sangat luar biasa ini. Tuhan katakan apa saudara? Di ayat yang ke-15 itu dia coba Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa
kenyataannya mustahil ya. Orang-orang itu kadang-kadang kan kalau orang melihat sepintas sudah duluan ini menghakimi ya. Apalagi kalau yang masuk tatonya sampai muka. Ya, kalau ada orang masuk ke gereja dengan tampilan yang sangat aneh, nyeleneh, atau mukanya penuh tato, atau bahkan dia melakukan hal buruk yang kita tahu di luar sana, jangan heran Tuhan bisa pakai siapa saja yang kita nggak sangka. Bayangkan seorang yang pembunuh seperti ini aja Tuhan bisa pakai. Nah, jadi di kisah para rasul ini Tuhan menuliskan tentang Saulus yang dipulihkan. Nah, kita baca ayat yang selanjutnya. Yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ, masuk ke rumah itu. Ia mengumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, dan telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dengan penuh dengan Roh Kudus." Nah, jadi seorang Ananias ini dia taat ya saudara. Meskipun dia awalnya ragu, meskipun dia juga punya ketakutan di dalam hatinya untuk melayani orang yang bernama Saulus, seorang yang jahat ini, tapi dia tetap lakukan. Dia tetap taat. Dia tuntut Saulus untuk Saulus bisa dapat melihat lagi dan penuh Roh Kudus. Nah, ketika dia menumpangkan tangannya di ayat ke-18, dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Nah, ketika Saulus ini pulih, ia dapat melihat lagi, ia melakukan satu bentuk ketaatan. Jadi ketika ia berjumpa Tuhan, ia mengalami satu proses kebutaan, kemudian dia mengalami pelayanan dari saudara seiman ya, dia bernama Ananias, ia dipulihkan, ia melakukan ketaatan, yaitu di sana dituliskan ia dibaptis. Ia dibaptis, jadi dia berbalik dari hidup lamanya kepada hidupnya yang baru. Nah, itu adalah satu tindakan iman seorang Saulus ketika dia dipanggil untuk mengikut Tuhan. Coba kita baca nanti di ayat selanjutnya. Ini kita bisa baca masing-masing di rumah. Saudara, saya yakin saudara di tempat ini baca Alkitabnya ya. Di tahun yang baru rutin mulai baca Alkitab. Di sana dituliskan bagaimana seorang Saulus itu menjadi seorang yang militan di dalam pemberitaan firman. Nah, dia bersaksi tentang Yesus. Bisa dilihat tuh di ayat yang selanjutnya itu dituliskan di sana bagaimana dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, saudara, itu juga bagi kita semua di tempat ini dalam mengawali tahun yang baru. Bagaimana kita semua yang ada di tempat ini, ketika kita berjumpa hadirat Tuhan di tempat ini, kita semua sama-sama diubahkan, ya. Kita semua sama-sama dituntun untuk suatu saat kita juga dapat menuntun orang lain yang datang ke sini dengan posisi seperti Saulus ini yang mau bertobat. Ya, saudara, itu adalah satu bentuk pelayanan, satu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan, ketaatan kita, satu bentuk ketaatan ya. Ketika Saulus ini berjumpa dengan kuasa Tuhan, dia mengganti namanya. Saulus menjadi Paulus. Saulus artinya berkuasa atau besar. Ya, kalau dicari artinya di Google atau artinya di bahasa aslinya, dia mengganti namanya jadi Paulus, yang artinya kecil. Loh, kok bisa namanya dia seorang yang besar berubah jadi seorang yang kecil? Nah, Saulus ini kan kita bisa lihat ya, kenapa dia dipilih menjadi nabi atau pemberita firman Tuhan untuk bangsa-bangsa non Yahudi. Tuhan gak sembarang pilih ya saudara. Saulus ini seorang yang pintar. Dia adalah murid dari seorang rabi bernama Gamaliel. Itu rabi yang besar ya di Israel. Nah, dia juga orang yang pintar. Dia juga seorang muda yang kaya.
dia merasa kalau dia itu adalah orang yang sangat kecil, sehingga dia mengganti namanya menjadi Paulus. Dia itu menandai pertobatannya. Dia merasa bahwa semua yang dulu dia punya itu tidak ada apa-apanya karena pengenalannya akan Tuhan. Itu juga berlaku bagi kita semua di tempat ini, saudara. Siapa Tuhan Yesus buat kita? Apakah dia hanya sekedar Tuhan yang kita sembah ketika hari Minggu, atau hanya dia orang yang menolong kita ketika kita kesusahan saja? Apakah Tuhan Yesus itu sangat berarti buat kita? Sama seperti Paulus, yang bahkan ketika dia kenal kuasa Tuhan, dia sampai rela disesah, dia rela dihina waktu itu ya, dia rela direndahkan, karena dia tahu pengenalannya akan Tuhan itu lebih berharga dari segala sesuatu yang dia punya. Nah, saudara, mengawali tahun yang baru ini, kita mau belajar dari pertobatan seorang Paulus. Bagaimana satu orang yang bahkan dikatakan tidak mungkin berubah, bisa berubah. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kita gak bisa menghakimi orang lain, tapi kita bisa sama-sama belajar untuk kita bisa menerima kehendak Tuhan di hidup kita masing-masing, menuntun orang lain untuk ada di dalam pertobatan yang sama seperti kita semua di tempat ini yang melayani Tuhan. Nah, amin untuk firman Tuhan. Saya mau ajak kita semua berdoa untuk mengawali tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah saat ini Tuhan, firman yang Kau sampaikan bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, bertumbuh di dalam setiap hati kami. Firman-Mu ini Tuhan mengubahkan setiap kami, untuk kami semua di tempat ini mengerti rencana-Mu, untuk kami semua dapat menerima Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, dan diubahkan Tuhan menjadi satu pribadi yang melayani dan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah saat ini Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini diberkati di tahun yang baru ini dengan berkat-Mu yang berlimpah dalam usaha, pekerjaan, sekolah kami Tuhan. Masa depan kami Tuhan Kau berkati, sehingga tidak ada yang mustahil bagi kami Tuhan untuk dapat selalu melayani-Mu dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami terima kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Kak Agus. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah berkati firman Tuhan pada malam hari ini. Dan untuk umat kita di tahun 2025, jadwal sudah ada di dalam grup. Bisa dilihat, kalau ada yang ingin berubah jadwal bisa menghubungi saya atau saudari Ria agar bisa dijadikan pengganti. Kemudian kita diundang di Natal dan Basar Sekolah Minggu bersama dengan pengurus sekolah minggu. Nah, jadi diadakan pada tanggal 26 Januari hari Minggu ya. Jadi siapkan uangnya, dia bisa beli kupon di acara basar nanti. Jadi basarnya disiapkan kupon untuk diperjualbelikan. Kemudian itu saja. Ada tambahan lagi? Tidak ada? Ya. Untuk tabungan bisa masih bersama saudari Olga, bisa dikumpulkan. Ya, demikian ibadah kita. Mari kita tutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur Bapa karena Engkau mengasihi setiap kami, anak pemuda remaja-Mu di tempat ini, dan kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan kami. Engkau menuntun setiap langkah kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kami dalam usaha dan pekerjaan kami. Engkau memberkati kami dalam sekolah dan kuliah kami, dan Engkau memberkati dalam keluarga dan pelayanan kami. Engkau tambah-tambahkan karunia atas setiap kami, sehingga kami semakin hari semakin dewasa, dan kami mempergunakannya untuk perluasan kerajaan-Mu di gereja ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Engkau menuntun, menyertai, memimpin kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat, dan kumpulkan kami kembali Tuhan dalam ibadah-ibadah bersama-sama saudara-saudara seiman kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
seluruh sidang pemuda maupun yang belum hadir pada malam hari ini. Kami tidak tahu apa kondisi mereka saat ini, tapi kami yakin dan percaya tangan-Mu, pertolongan-Mu tidak lepas dari sidang pemuda di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.